Master Trade. Aman-aman. Oke, baik. Kalau begitu, Om Wahyu, kita akan langsung mulai saja begitu ya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin tanyakan kepada Om Wahyu, apakah Om Wahyu memberikan akses kepada Webmaster Trade begitu ya untuk menggunakan hasil video rekaman ini seperti video rekaman yang pertama begitu untuk dijadikan konten di media sosial milik kami. Ya saya perbolehkan buat sebagai sosial media gitu di Wemaster Trade. Nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih banyak Om Wahyu atas pernyataannya dan akan saya catat. Lalu Om Wahyu, saya minta izin lagi Om. Seperti kemarin begitu kan. Mungkin agak merepotkan bagi Om Wahyu tapi nggak apa-apa. Cuma formalitas saja. Boleh diputar dikit Om kameranya ke kiri atau ke kanan begitu. Membuktikan bahwa Om Wahyu melakukan interview ini sendiri. Oke, Oke, sendiri. sip. Paten Om. Mantap. Begini Om Wahyu. Saya akan langsung saja menanyakan karena ini bukan interview pertama begitu. Jadi Om Wahyu saya rasa juga sudah sedikit familiar. Namun saya penasaran, apakah ada perubahan di bagian pengalaman Om Wahyu setelah kita melakukan interview pertama, serta juga di bagian strategi, apakah ada perubahan Om, yang bisa diceritakan? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Wahyu dan di video interview kali ini saya udah kedua kali payout ya di Wemaster Trade. Jadi saya di trading sebenarnya masih belum lama sih, belum 1 tahun, lebih tepatnya mungkin 7 bulanan lah. Tapi saya terjun di dunia firm itu sekitar Februari dan alhamdulillah dapat payout di bulan Maret. Dan untuk strategi atau metode yang saya pakai sih di payout pertama dan di payout kedua nggak ada yang berubah ya untuk mayoritas. Mungkin 80-90% saya pakai metode atau strategi yang dulu saya pakai pas payout pertama. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan lah Om. Jadi aman lah untuk strategi. Mungkin ada beberapa perubahan tapi ya dikit gitu. Biar lebih enak aja ngesesuaiin diri gitu. Gitu aja sih Om. Nggak berubah drastis. Baik, baik. Begini, Om Wahyu. Saya rasa dari pernyataan Om Wahyu tadi, kalau misalkan tidak terlalu banyak perubahan begitu kan, jadi tidak Hmm. masalah. Jadi saya rasa saya tidak perlu lagi menanyakan strategi apa yang digunakan oleh Om Wahyu. Namun saya ingin minta Om Wahyu untuk menjelaskan strateginya secara singkat dengan kondisi market belakangan ini begitu ya Om ya. Dengan cara Hmm. share screen gitu Om. Silakan Om, biar untuk nge-refresh memori saya lagi begitu. Thank you, Om Oke, Wahyu. siap. Aman Om, silakan dilanjut. Oke, udah aman nih ya. Om. Oke, kita masuk ke trading view-nya. Tapi sebelumnya mohon maaf ini cuma pakai HP doang ya. Mungkin dulu atau kemarin tuh masih bisa pakai laptop, tapi sekarang laptopnya udah mulai ya kurang ngedukung lah speknya. Jadi cuma bisa pakai HP doang dan nggak apa-apa. Untuk strategi atau metode kan saya cuma pakai support dan resisten. Dulu kenapa saya pakai support resisten karena saya dulu tuh ikut kelas ya, salah satu mentor saya. Nah, mentor saya itu mempelajari support resisten dan trendline. Tapi yang sering saya pakai cuma support resisten. Tapi ada beberapa entryan juga saya pakainya trendline juga. Nanti saya kasih contoh juga di sini trendline-nya. Jadi untuk setup pertama udah saya tandain ya. Untuk, nah ini setup pertamanya. Bentar. Nah ini. Jadi pas payout pertama juga saya udah jelasin ya tentang support resisten, tapi di sini ada yang namanya strong support resisten atau strong support atau strong resisten. Nah, ini contoh simpelnya kayak gini nih udah saya tandain. Jadi cara mengidentifikasi strong support atau strong resisten itu selama yang saya pelajari ya. Jadi sebelum terjadinya candle momentum atau naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, candle sebelumnya itu kita bisa ditandain dengan area strong support atau strong resisten. Nah, di sini kan contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya di sini area strong resisten. Kenapa? Karena area area atau candle sebelum terjadinya momentum nih di area sini nih. Di area sini. Nah, nanti kalau candlenya naik ke atas itu bisa dinyatakan strong resisten karena terjadinya candle momentum. Terus yang kedua cara mengidentifikasinya dengan cara pantulan. Nanti ada lagi contohnya.
kebanyakan pantulan nanti itu bisa disebut juga strong resistant atau strong support. Nah, untuk risk reward atau apa ya risknya gitu, saya selalu netepin gitu. Di sini kan contohnya 100 pips atau 3 banding 300 gitu. Jadi saya nggak ubah-ubah ya masalah pips tuh. Jadi saya netepin 100 untuk SL-nya 100 dan untuk TP-nya 300. Dan untuk risknya atau setiap kali SL saya pakai 1%. Jadi walaupun keadaan market gimana pun, misal saya oh ada momentum deh di sini area strong support atau strong resistance, ya udah saya tetap ambil 100 untuk SL-nya dan 300 untuk TP-nya. Dan di sini saya nggak bakal close manual atau SL plus ya atau gimana. Jadi saya setiap masuk tuh cuma SL atau TP-TP. Nah ini contoh kasus yang apa namanya strong resisten. Terus nah untuk trendline tadi saya kan menyinggung tentang trendline ya. Jadi saya juga pakai beberapa trendline di momen-momentum tertentu gitu. Tapi mayoritas saya pakainya strong resistance sama strong support. Nah, untuk strong resistance, strong support juga saya ngambil di area atas gitu. Jadi bener-bener area pucuknya atau area tertingginya saya pasang sell limit atau buy limit gitu. Dan untuk contoh kedua mana bentar. Nah, ini trendline. Ini termasuknya high risk sih menurut saya. Nah, ini termasuknya bentar, Om. Nah, ini termasuknya high risk. Nah, ini contoh trendline-nya. Nah, kenapa saya ngambil buy di sini? Karena di sini udah ngebentuk apa higher high, higher low, higher high, higher low. Itu kan ngebentuk trendline atau uptrend secara apa minim apa namanya? Minor tuh uptrend minor gitu. Nah, saya ngambil buy di sini karena di sini udah mau nyentuh touch ketiga. Jadi di sini kan ada touch pertama, touch kedua, dan ini touch ketiga. Nah, di touch ketiga saya udah pasti ambil. Itu tuh kemungkinan buat reversal atau naiknya tuh gede kalau di touch ketiga ya, menurut ilmu atau pengalaman yang saya pelajari. Nah, makanya di sini saya langsung ambil buy. Tapi kenapa dibilang high risk? Karena ini saya ngambil momennya di time frame kecil, sedangkan saya ngambil TP-nya di 300 pips kan. Jadi ini high risk, tapi saya yakin gitu. Tapi ini high risk karena main time frame kecil. Nah, ini contoh trendline yang saya pakai. Jadi atau kebalikannya gitu. Misalnya trennya ke bawah, ya tinggal kebalikannya aja. Ini kan contoh kasusnya tren yang ke atas. Yang kita perlu fokusin atau yang saya fokusin itu yang touch ketiga atau sentuhan ketiga ke trendline baru saya ambil buy gitu atau ambil sell. Dan untuk contoh kasus ketiga, nah ini yang strong resisten. Nah tadi kan cara mengidentifikasi strong resisten atau strong support kan sebelum terjadinya candle momentum sebelum terjadinya candle momentum. Nah di situ kan kita bisa identifikasi itu area strong support atau strong resistance. Nah di sini cara kedua yaitu dengan cara kebanyakan mantul gitu. Jadi di area-area situ tuh kebanyakan mantulnya. Di sini kan nih pantulan pertama, terus pantulan kedua, nih pantulan ketiga dan pantulan keempat. Nah, saya ini agak kurang ini ya, apa namanya? Agak kurang yakin untuk ngambil posisi ini, tapi ini kan udah beberapa kali saya ngalamin gitu. Ini tuh udah dipastikan atau ya mungkin 70-60% ini tuh strong resisten dan bakal harga balik lagi ke bawah gitu. Karena di sini di area tertentu, nih khususnya di area 51 oh ya 51 sampai 56 itu tuh area yang sering ngemantul gitu. Jadi yang pertama terjadinya candle momentum, yang kedua area support atau resisten yang sering mantul. Nah, saya biasa itu mengidentifikasikan apa namanya? Mengidentifikasikan itu tuh area strong support atau strong resisten. Dan untuk pips ya. Nah, tadi saya bilang kan saya selalu pakai 100 untuk SL 100 untuk TP kan
300 ya. Jadi saya tuh metodenya ya kayak kemarin dulu. Saya kalau untuk trade pertama SL, saya pasti bakal ke 1:4 atau nantinya 100:400. Tapi dengan catatan kalau trade pertama udah TP yang dapat 300 pips itu, saya udah nggak bakal trade lagi. Tapi kalau trade pertama loss, terus di hari itu ada momentum lagi, saya bakal ambil. Dan dengan catatan itu harus 1:4. Kenapa 1:4? Karena yang aslinya kan saya mainnya di 100/300 kan. Nah, yang 100-nya itu buat nutupin yang loss pertama. Dan nanti kalau TP itu saya dapatnya 300. Jadi aslinya kan 400 tuh profitnya, 400 pips maksudnya. Nah, yang 10 itu dipotong buat kerugian pertama. Nah, yang 300 pipsnya itu buat keuntungan kita di hari itu. Kalau untuk apa namanya metode yang saya pakai ya, tapi mayoritas atau kebanyakan saya ini sih satu kali trade doang. Jadi walaupun apa namanya, walaupun loss juga, tapi kalau nggak ada momentum yang bagus, ya nggak bakal masuk. Nah, dengan catatan tadi kalau mau masuk lagi, momentumnya harus bagus. Tapi itu jarang saya lakuin karena itu resiko banget gitu sih. Mungkin untuk strategi atau metode itu doang sih yang saya pakai dan itu sama aja sama yang payout pertama menurut saya ya. Karena saya benar-benar dari belajar trading itu cuma belajarnya apa support dan resisten. Kenapa saya belajarnya itu? Karena menurut saya tuh itu nggak ribet, strategi gampang, tapi powerful. Yang penting kan tahu kita cara makainya gitu. Oke, Nah, mantap. untuk metode sih itu doang sih Om mungkin ya Keren, keren. penjelasannya. Terima kasih Om Wahyu atas penjelasannya. Jadi begini Om, secara strategi memang saya rasa tidak ada perubahan. Dan saya akan langsung saja tanyakan. Jadi saya punya akses ke trading history milik Om Wahyu begitu ya. Saya ingin tanyakan tiga posisi aja Om. Kita boleh ke posisi pertama, yaitu di tanggal 27 Mei. Om. Hmm, Saya minta Om Wahyu untuk menjelaskan aja apa yang kejadian di saat itu, alasan Om Wahyu open posisi dan penempatan TP dan juga SL-nya. 27 Mei pukul 14:31 waktu MT5. Om. Silakan Om. oke, bentar saya ini dulu analisa. Oke. Nah, seingat saya nah di area sini nih. Saya ambil posisi sell. Oke. Nah, saya kan tadi ngejelasinnya untuk apa namanya, semakin banyak area tersentuh kan, itu bisa diidentifikasikan strong resistennya, Om. Ya mungkin saya ambil posisi sini karena yaitu kebanyakan area mantul. Ini tuh termasuk apa mengidentifikasikan area strong resisten. Itu sih Om untuk tanggal 27. Oke Om Wahyu, dan untuk penempatan TP serta SL-nya apakah masih mengikuti rules yang Om Wahyu miliki sendiri, yaitu 1:3 Om? Ya, ya benar. Saya selalu apa TP 1:3 sih. Selalu TP 1:3. Oke Om Wahyu, baik kita langsung loncat aja Om ke posisi kedua, yaitu di tanggal 2 Juni Om. Oke, 2 Juni ya. Hmm. Juni, di sini Om Wahyu melakukan masih posisi sell gitu ya. Itu apa Om kira-kira Hmm. yang kejadian Om? Oke, oke. 2 Juni itu di pukul 12:37 waktu MT5. Oke, di area sini. Nah, nah untuk area sini kan saya ambil apa sel karena di sebelah kirinya ada area apa resisten minor bisa saya sebut ya. Dan di area sebelumnya ada yang namanya apa support resisten. Jadi area sebelumnya itu kita bisa identifikasikan sebagai support, tapi karena udah ditembus dan candlenya ngebentuk candle momentum, nah itu bisa diidentifikasikan area apa namanya
support become resistant. Nah, ini tuh ada 2 konfirmasi. Jadi saya ambil dari apa? Support become resistant dan saya ambil dari minor resistant. Itu sih Om untuk tanggal kedua. Oh iya, Om, kita ke Dan tanggal masih satu terakhir aja nih. Kita ke tanggal hmm, terakhir, langsung aja. Di tanggal 10, Om. 10 Juni, Om. 10 Juni ini agak sedikit Oke, berbeda, karena ini posisi buy. Dan 10 Juni ini, gimana Om ceritanya, Om? Serta penempatan TP dan juga SL-nya, ya, Om. 6 lewat oke, 23 Om. Dia pukul Oh, 6 lewat 23. sorry Om kalau agak kaku soalnya nggak biasa pakai di HP. Aman, Nah, Om. Nggak ini masalah. Gimana ceritanya? saya ambil garis trendline gitu. Garis trendline. Nah, ini touch ketiga, sentuhan ketiga kan. 1, 2, 3 baru saya ambil buy di area sini. Nah, kalau kayak gini kurang lebihnya. Oke. Karena di sini ada ngebentuk trendline dan itu udah touch ketiga saya ambil lagi. Untuk alasan entry-nya sih itu Om di garis trendline aja untuk tanggal 10 Juninya. Oke, dan penempatan TP serta SL-nya bagaimana, Om? Tetap tetap 1 banding 3 dengan 100 pips dan 300 pips untuk TP, 100 pips untuk SL. Nah, Oke, kalau gitu, Om Wahyu. Saya rasa dari saya sudah untuk share screen-nya hmm, begitu ya. Saya cukup puas begitu dengan jawaban Om Wahyu. Dan kita akan langsung aja nanti ngobrol-ngobrol lagi nih, Om. oke, siap Om. Ya, akan di stop aja. Oke, bentar. Oke, halo Om Wahyu. Oke, halo halo Om. Oke, udah aman Oke, Om. aman. Begini, Om Wahyu. Ini mungkin pertanyaan sudah pernah saya tanyakan, jadi akan sedikit saya rubah di pertanyaan dari saya. Oke, siap Om. Om Wahyu sudah bisa TP kedua, begitu ya, maksudnya kan request payout kedua, Payout. gitu ya, Hmm, payout kedua. benar. Dan begini, saya ingat banget di interview pertama kita bahwa Om Wahyu ini sempat mention sangat terbantu, gitu ya, sangat terbantu dengan adanya risk consistency dan juga profit consistency dari Master Trade, begitu kan? Hmm. Apakah hal tersebut masih relevan dong dengan gaya trading Om Wahyu yang sekarang, atau justru malah makin disiplin begitu? Nah, menurut menurut saya pribadi ya, dengan adanya pembatasan risk tuh benar-benar ini loh nggak kita tuh nggak tamak atau nggak mau entry karena takutnya kalau nggak ada pembatasan risk kan atau itu di Wimester itu 2% Om ya itunya Betul, pembatasan betul. risknya. Nah, itu kalau nggak ada itu, mungkin saya juga lebih barbar atau lebih ya inilah lebih high risk banget lah. Tapi karena adanya itu, ya saya lebih terkontrol gitu. Paling-paling saya cuma pakai 1% kan, selalu pakai 1% aja risknya. Jadi itu sangat ngebantu banget sih. Terus sama yang namanya profit konsistensi itu tuh mungkin ya menurut sebagian orang saya juga awalnya memandang itu tuh ini mah agak susah karena ada profit konsistensi. Ya itu justru buat kita tuh ngedisiplin gitu. Jadi kita tuh nggak cuma ngandelin jackpot sekali udah dapet gede tapi kesananya enggak. Kalau adanya profit konsistensi kan makin apa ya namanya ya disiplin gitu. Bener kan ini orang nerapin yang namanya profit konsistensi kan. Jadi untuk ngebuat trader disiplin bagus banget sih. Tapi karena untuk awal-awal orang awam atau untuk orang yang belum terbiasa itu tantangan menurut saya sih Om. Gitu sih. Oke, mantap Om Wahyu. Respon saya keren dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih begitu ya sudah jadi lebih disiplin dengan gaya Iya trading. bener bener. Terlebih lagi Hmm. dengan bantuan Master Trade begitu. Jadi dari saya mewakili Master Trade saya rasa cukup untuk interview pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, apakah Om Wahyu memiliki pertanyaan Om? Kritik saran atau gimana itu Om? Apa Nggak gimana? ada sih Om. Maksudnya sekedar pertanyaan apakah memiliki Oh, sebelum saya. oh nggak ada sih Om aman-aman Oke, baik. sampai saat ini. Oke, kalau gitu Om Wahyu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi mungkin setelah interview ini. Jadi Oke. selamat melanjutkan aktivitas Om Wahyu dan terima kasih sekali lagi atas waktunya ya Om ya. Terima kasih juga Om. We master trade.